Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rahmawati dari kelas B Program Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Cina zaman dinasti dan juga Jepang masa kuno. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi kita yang pertama yaitu Cina zaman dinasti. Dinasti yang pertama memerintah adalah dinasti Xia yang dipimpin oleh Yu Yang Agung pada sekitar 2070 sebelum Masehi. Pemerintahan dinasti di Cina baru berakhir pada 1912 Masehi. Setelah diruntuhkan oleh revolusi Xinhai, selama lebih dari 4 milenium terdapat 13 dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Dari serangkaian rezim monarki yang pernah berdiri, dinasti Yuan dan Qing disebut sebagai dua dinasti asing di Cina, sebab dua dinasti tersebut tidak didirikan oleh keturunan bangsa Han sebagai satu-satunya yang dianggap mewakili Cina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 13 dinasti yang pernah berkuasa di Cina. Baiklah, dinasti yang pertama yaitu dinasti Xia pada 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti pertama yang memerintah Cina adalah dinasti Xia yang didirikan oleh Yu Yang Agung. Salah satu pencapaian terbesar dinasti ini adalah mengembangkan teknik pengendalian banjir yang pernah merusak tanaman petani selama beberapa generasi. Namun, sumber sejarah dari periode pemerintahannya sangat terbatas, sehingga hanya sedikit yang dapat diketahui dari dinasti Xia. Yang kedua yaitu dinasti Shang pada 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Dinasti Shang tercatat sebagai rezim monarki paling awal yang memiliki bukti arkeologis. Selama 5 abad lebih, terdapat 31 raja yang memerintah dengan wilayah sepanjang Sungai Kuning. Penguasa pertamanya adalah Raja Tang yang terlahir dengan nama Zilu. Di bawah dinasti Shang, bidang matematika, astronomi, seni, dan teknologi militer mengalami perkembangan. Selain itu, dinasti ini telah menggunakan sistem kalender yang sangat maju dan bentuk awal aksara Cina modern. Selanjutnya yaitu dinasti Zhou pada 1046 sampai 2056. Dinasti Zhou adalah dinasti yang paling lama memerintah Cina, yakni selama hampir 8 abad. Di bawah Zhou, peradaban Cina mulai berkembang dan menyebar. Perkembangan ilmu filsafat ditandai dengan lahirnya aliran Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme. Selain itu, dinasti ini telah mengenal mata uang, sumpit, dan mengembangkan ajaran mandat surga, sebuah pandangan untuk membenarkan aturan raja yang telah diberkati oleh para dewa. Dinasti Zhou melahirkan filsuf dan penyair terkenal di Cina dengan Lao Tzu, Tao Qian, Confucius, Mencius, Moti, dan ahli strategi militer Sun Tzu. Kekuasaan dinasti berakhir pada periode negara perang 476 sampai 221 setelah Masehi, di mana berbagai negara kota saling berperang dan menyatakan diri sebagai entitas feodal independen. Selanjutnya yaitu dinasti Han pada 206 sesudah Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Han didirikan oleh seseorang pemimpin pemberontak dari kelas petani bernama Liu Bang. Masa kekuasaannya yang bertahan selama 4 abad lebih kerap disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina. Pemerintahannya dikenal sebagai periode stabilitas dan kemakmuran. Jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dan juga Eropa atau dikenal sebagai jalur sutra juga dibangun pada masa dinasti Han. Di bawah dinasti ini, Konfusianisme, puisi, sastra mengalami perkembangan di berbagai karya seni penemuan seperti kertas dan porselen, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dunia saat ini. Hingga saat ini, orang-orang Han menjadi kelompok etnis paling dominan di Cina.
Selanjutnya yaitu 6 dinasti adalah istilah untuk 6 dinasti yang memerintah Cina selama periode pergolakan pada tahun 220 sampai 589 Masehi. 6 dinasti tersebut adalah 3 kerajaan yaitu Wei, Wu, Shu, dan Shu antara 220 sampai 265 Masehi. Dinasti Jin pada 265 sampai 420 Masehi dan periode dinasti Utara dan Selatan pada 386 sampai 589 Masehi. Selama periode 6 dinasti, ibu kota pemerintahan selalu berpusat di Jianye atau sekarang Nanjing. Selanjutnya yaitu dinasti Sui. Dinasti Sui pada 581 sampai 618 Masehi. Selama periode kekuasaannya yang cukup singkat, dinasti Sui berhasil membawa perubahan besar yaitu Konfusianisme mulai ditinggalkan dan memberi ruang bagi Taoisme serta ajaran Buddha untuk berkembang. Di bawah Kaisar Wen dan putranya yang tentara kekaisaran memperkuat hingga menjadi yang terbesar di dunia kala itu. Selain itu, tembok besar Cina diperluas dan Grand Canal atau terusan besar Cina selesai dibangun. Selanjutnya yaitu adalah dinasti Tang. Dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi, periode kekuasaan dinasti Tang disebut sebagai masa kemakmuran dan Cina mengalami perkembangan pesat dalam dunia seni serta teknologi. Penguasa keduanya, Kaisar Taizong, dianggap sebagai salah satu kaisar terbesar di Cina. Sedangkan pada saat pemerintahan Kaisar Xuanzong pada 712 sampai 756 Masehi, dinasti ini mencapai puncak kejayaan dan Cina menjadi negara terbesar serta terdapat di dunia. Dinasti Tang kembali mencetak sejarah saat permaisuri Wu Zetian memegang kendali pemerintah. Wu Zetian disebut sebagai satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Cina. Pencapaian terbesar dinasti Tang juga dapat dilihat dari bidang teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan sastra, khususnya puisi. Selanjutnya yaitu periode 5 dinasti dan 10 kerajaan pada 907 sampai 960 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Tang, terjadi suatu periode perpecahan politik yang kemudian dikenal sebagai periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Pasalnya, di Cina bagian utara terdapat 5 dinasti yang memerintah selama berturut-turut. Pada periode yang sama, di Cina bagian selatan terdapat 10 rezim yang memerintah. Selanjutnya yaitu ada dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kubilai Khan, cucu dari pendiri kekaisaran Mongol. Di Cina, dinasti ini kerap disebut sebagai dinasti asing karena tidak didirikan oleh keturunan Han. Sebab pada zaman dahulu, orang-orang Han adalah satu-satunya yang dianggap mewakili entitas Cina. Sebagai dinasti non-Han pertama yang menguasai seluruh Cina, kekuasaan Yuan berlangsung selama hampir 1 abad, yakni antara 1271 sampai 1368. Yuan dianggap sebagai bagian terpenting dari kekaisaran Mongol yang kekuasaannya membentang dari Laut Kaspia hingga Semenanjung Korea. Dalam historiografi Cina, Yuan adalah salah satu dinasti terkuat yang dengan wilayah kekuasaan terluas. Pemerintahan Mongol di Cina berakhir setelah serangkaian kelaparan, wabah penyakit, dan banjir, serta adanya pemberontakan petani. Selanjutnya yaitu dinasti Ming. Dinasti Ming didirikan oleh Zhu Yuanzhang atau Kekaisaran Hongwu yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Dinasti ini menjadi dinasti kekaisaran Cina terakhir yang diperintah oleh bangsa Han. Selama hampir 3 abad, kekuasaan dinasti ini terkenal karena ekspansi perdagangannya yang pada akhirnya menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa Barat. Pembangunan tembok besar Cina juga selesai dibangun pada masa kekuasaan Ming. Selain itu, dinasti Ming juga dikenal akan drama sastra dan porselennya yang mendunia. Selanjutnya dinasti Qing.
Dinasti Qing atau dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina selama hampir 3 abad berkuasa. Dinasti Qing menjelma menjadi kekaisaran terbesar keempat dalam sejarah dunia. Selama periode 1800-an, dinasti ini pernah menghadapi serangan dari Inggris, Perancis, Rusia, Jerman, dan Jepang. Pada 1912, populasinya mencapai 432 juta dan menjadi negara terdapat di dunia. Dinasti Qing runtuh pada 1912 yang kemudian disusul dengan berdirinya Republik Cina. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, saya mengambil kesimpulan di sini yaitu sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari pertemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok yang didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu, peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Pada zaman Neolitikum, sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang pada 1750 sampai 1045 Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki peninggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya sastra dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou pada 1066 sampai 221. Yang melanjutkan dinasti Shang, dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari sejarah Cina di masa dinasti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Jepang masa kuno. Nah, di sini kita akan melihat kehidupan masyarakat Jepang. Zaman kuno dengan istilah lain dapat disebut juga sebagai era budaya Buddha, meskipun pengaruh kebudayaan daratan Asia telah masuk ke Jepang jauh sebelum periode ini, namun baru pada zaman inilah kebudayaan tersebut benar-benar berkembang sebagai kelanjutan masuknya agama Buddha. Karya-karya arsitektur, seni pahat, dan seni lukis Buddha yang dihasilkan cukup banyak menunjukkan bahwa periode ini merupakan puncak keemasan dari seni Buddha. Zaman Asuka, di sini kita akan baiklah saya akan menjelaskan mengenai pembagian masyarakat Jepang. Yang pertama yaitu zaman Asuka pada 552 sampai 710 Masehi. Pada zaman ini terjadi banyak perubahan di berbagai aspek, salah satunya mulai masuk agama Buddha pada 538 Masehi yang kemudian diresmikan sebagai agama negara oleh Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku membuat beberapa sistem antara lain Kan'i Junikai atau sistem posisi pemerintahan dalam 12 tingkat dan Junanojo no Kenpo atau konstitusi 17 pasal. Di mana kedua sistem tersebut berhasil membawa kedamaian di Jepang. Nama negara yang semula Yamato atau Wa diubah menjadi Nihon. Adanya kuil-kuil dan patung Buddha yang meniru gaya arsitektur dinasti Sui di Cina dengan pekerja dari orang-orang Korea. Selanjutnya yaitu zaman Kofun. Pada zaman ini terdapat satu klan menonjol yang memegang kekuasaan di negara Yamato yang disebut dengan klan Yamato. Kepala negara dipegang oleh kaisar atau bangsawan atau Tenno, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh ketua klan atau Gozoku. Peninggalan di zaman Kofun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kofun merupakan makam para kaisar atau bangsawan yang dibuat membentuk gundukan besar. Penamaan zaman Kofun sendiri diambil dari nama Kofun yang artinya merupakan peninggalan paling terkenal di zaman ini. Selanjutnya yaitu zaman Nara. Kaisar Genmei memindahkan ibu kota dari Asuka ke Heijōkyō di Nara pada 710 Masehi. Heijōkyō menjadi pusat pemerintahan yang menyerupai ibu kota Chang'an di Cina pada dinasti Tang yang dilatar belakangi dengan reformasi Taika
Dalam kesusastraan dihasilkan Kojiki atau cerita zaman kuno, Nihongi atau Nihonsoki atau sejarah Jepang, dan Fudoki yang artinya legenda, dan Mayoshu yang artinya kumpulan puisi. Selanjutnya yaitu zaman Heian. Di balik kemajuan ekonomi akibat Taiho Ritsuryo, ada banyak penyimpangan di dalamnya. Maka untuk memperbaiki sistem tersebut, Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota ke Heian Kyoto. Klan Fujiwara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi saat itu karena memiliki tanah kekuasaan yang luas akibat tanah pribadi bebas pajak atau soen. Klan Fujiwara memiliki dua sistem politik, yaitu pernikahan dengan bangsawan dan mangkubumi. Selanjutnya itu kehidupan pada zaman kuno. Kehidupan orang Jepang pada zaman kuno memiliki ciri sebagai masyarakat primitif lainnya, yakni belum mengenal stratifikasi sosial di dalam masyarakat maupun kekuasaan yang jelas. Dalam sejarah Jepang, istilah zaman primitif ditafsirkan secara longgar untuk masa terhitung dari awal masa prasejarah, yakni sekitar 300.000 tahun sebelumnya. Waktu kepulauan Jepang secara geografis terpisah dari benua Eurasia atau Eropa Asia sampai dengan munculnya negara kekaisaran ketika sekitar abad ke-6. Jepang zaman Yamato pada 250 Masehi sampai 710 Masehi. Pada abad ke-5 dibuka hubungan secara resmi antara Jepang dengan Cina. Sebagai hasilnya kebudayaan dari Cina masuk ke Jepang langsung atau melalui Paikece Korea. Kesusastraan ilmu falak, obat-obatan, barang-barang masuk ke Jepang melalui Paikece. Agama Buddha masuk ke Jepang secara resmi pada tahun 552 Masehi ketika Paikece mengirimkan sebuah patung Buddha emas dan beberapa jilid Buddha Sutera kepada Tenno di Yamato. Selanjutnya itu zaman Nara. Zaman Nara merupakan puncak pertama dalam perkembangan budaya Jepang. Dari segi arsitektur, banyak bangunan atau kuil yang didirikan dengan meniru gaya bangunan Cina. Dalam kesusastraan dihasilkan Kojiki atau cerita zaman kuno dan Nihongi atau Nihonsoki, sejarah Jepang. Kojiki selesai ditulis pada tahun 712 Masehi yang dikumpulkan oleh Onoya Sumaro. Nihongi selesai ditulis pada tahun 720 dan dikumpulkan oleh Toneri Shino. Baiklah, selanjutnya adalah zaman Heian. Zaman Heian kebudayaannya masih mencontoh Cina, tetapi memasuki akhir abad ke-9, dinasti Tang mulai goyah karena pengaruh Cina makin berkurang. Maka muncullah kebudayaan baru khas Jepang, yaitu Kokufu Bunka. Di bidang sastra lahirlah tulisan hiragana dan katakana untuk menggantikan mayogana, kanji yang dibaca dalam bunyi bahasa Jepang. Huruf yang lahir pertama kali adalah katakana. Katakana diciptakan oleh Kibi no Makibi. Baiklah, selanjutnya perkembangan kekuatan politik pada zaman kuno. Zaman Yamato dibagi menjadi dua zaman Kofun, yaitu pada 250 Masehi sampai 550 Masehi, dan zaman Asuka pada 550 Masehi sampai 710 Masehi. Pemerintahan Yamato didasarkan atas daerah kekuasaan negeri Yamato. Daerah kekuasaannya meliputi Honshu bagian selatan dan Kyushu bagian utara. Saat itu Jepang terdiri dari daerah-daerah dipemerintah oleh gabungan-gabungan keluarga yang disebut uji atau klan. Kepalanya disebut ujino, kami, atau ujigami. Nantinya akan disebut tenno. Masyarakat dalam organisasi klan itu adalah golongan bangsawan. Tiap klan mempunyai golongan pekerja dan budak. Bertani pada menjadi dasar perekonomian saat itu. Nah, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita dapat kesimpulan yaitu awal seni formatif di Jepang dapat kita telusuri hingga zaman arsik atau prasejarah dan protosejarah.
berkisar sekitar 7.000 pada zaman kuno sebelum Masehi, terhitung mulai periode Yayoi, ditandai dengan masuknya budaya bercocok tanam dan perkakas logam dari daratan Asia. Zaman kuno dengan istilah lainnya disebut era budaya Buddha, meskipun pengaruh kebudayaan daratan Asia telah masuk ke Jepang jauh sebelum periode ini, namun baru pada zaman inilah kebudayaan tersebut benar-benar berkembang sebagai kelanjutan masuknya agama Buddha. Seni pahat dan seni lukis Buddha yang dihasilkan cukup banyak menunjukkan bahwa periode ini merupakan puncak keemasan seni Buddha. Selama abad ke-16 terjadi perpecahan wilayah dan perebutan kekuasaan antara penguasa setempat daimyo yang kemudian disebabkan munculnya kesatuan Jepang yang dibentuk oleh sistem feodal Jepang. Jadi itulah hasil presentasi saya mengenai materi Cina masa dinasti dan juga Jepang masa kuno. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.